Shalom Elohim, salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Roh Bapa Yahweh, Pak Aiman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang ada dalam mempelainya Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim, beranak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, mempelai-mempelainya dimanapun berada. Salam kasih, damai, sukacita buat kita semua. Ya Bapak Ibu, kali ini saya mau berbagi firman Tuhan ya, di mana firman Tuhan ini saya ketika kita dalam beberapa hari lalu ketika dalam doa syafaat saya melihat ada satu ayat ya dia yang tapi saya tidak terbaca ayat itu tidak dan tetapi ada satu kata yang di dalam ayat itu yang muncul yang saya lihat yaitu Kristus Yesus. Dan dalam pendoa syafaat di grup kita itu menanyakan kepada Tuhan ayat apa yang tertulis di dalam itu. Tuhan mengatakan kepada kita ayat, ambil dari ayat Roma yang ada Kristus Yesus, dan Tuhan memberikan ayat itu dari ayat itu adalah Roma pasal 2 ayat 16 yang berbunyi sedemikian Bapak Ibu. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, sesuai ayat ini saya ingin berbagi rema ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan saya atau kata-kata saya mungkin kurang baik ya dalam penjelasan ini. Saya juga manusia buta tuli telanjang yang masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kiranya boleh memberkati rema yang saya bagikan sesuai dengan pemahaman dan pengertian saya ya. Nah, di mana ayat di atas tadi ya pada Roma 2 ayat 16 tadi mengatakan dari nasihat dari Rasul Paulus ya ini Bapak Ibu, teguran dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Ayat di atas ditunjukkan kepada kita semua, kepada umat-umat manusia ya seluruh dunia ini akan penghakiman dan hukuman Allah buat semua orang ya. Jadi segala perbuatan apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu perbuatan baik, perbuatan jelek, jahat, segalanya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan ya. Semuanya pada saatnya apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan dibawa kepada sidang penghakiman tahta Allah ya di sana ya. Dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi kita tidak segala dosa kesalahan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah taat ya, yang terutama di akhir zaman ini ya, waktu yang tinggal singkat ini zaman Omega ini, seharusnya kita tidak lagi mengeraskan hati ya, artinya kita tidak lagi mempertahankan berbuat dosa yang terus membuat hati Tuhan Yesus itu berduka, menangis, sedih ya. Dan kita jangan mengeraskan hati. Di sini dikatakan bahwa penghakiman segala perbuatan kita itu salah satunya sepertinya kita mengatakan segala yang jelek, menuduh orang, mencela, menghujat, mengatakan sesat atau mengatakan orang itu begini, menfitnah, memvonis orang tersebut dengan menyebutkan nama orang itu siapa. Nah, itu bukan tugasnya kita, itu bukan haknya kita. Kita sebagai manusia yang sama ciptaan dari Tuhan, dari Allah, satu ciptaan, bukan hak kita untuk memvonis atau menghakimi orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, hamba-hambanya. Walaupun bagaimana mereka mungkin secara mata jasmani kita melihat mereka mungkin melakukan hal yang tidak sesuai dengan isi hati kita atau bagaimana, tetapi untuk untuk menghakimi orang itu bukanlah urusan kita. Semuanya Tuhan yang berhak menghakimi.
kita menganggap orang yang seperti biasanya orang yang menganggap dirinya pintar ya, menganggap dirinya tinggi, lebih baik daripada mungkin orang itu akan mempunyai kesombongan atau hati yang ini ya, yang angku ya itu. Dan orang yang suka mencela, menjelek-jelekkan orang itu kan berarti menganggap dia itu sudah benar, menganggap dia itu sudah lebih baik dari orang yang dijelekkan itu. Tetapi seperti ayat Tuhan mengatakan bahwa selumbar di mata orang lain kau melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matamu sendiri engkau tidak keluarkan balok di matamu. Jadi Tuhan mengatakan biarlah penghakiman itu milik Tuhan ya, bukan kita, bukan haknya kita untuk memfitnah, menjelek-jelekkan orang. Dan segala sesuatu yang berdosa itu harus kita, yang tidak berkenan kepada Tuhan itu Tuhan mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, semuanya dia tahu, baik dalam hati, pikiran, apapun perbuatan kita Tuhan tahu. Dan seperti dalam Roma 2 ayat 1 menegaskan juga bahwa karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi yang berhak menghakimi itu ada Kristus Yesus sebagai hakim yang adil, yang duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa di sorga ya. Dan ketiga pribadi yang sudah roh ketiga pribadi yang Esa itu yang sudah berada di dunia ini juga sudah datang menuntun kita untuk memberikan pertobatan kepada manusia, menuntun kepada umat manusia untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun, di mana sekarang ini sudah dipisahkan ya antara kambing dan domba, ilalang dan gandum. Jadinya biarlah kita tetap menjaga iman kita untuk kita kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Segala perbuatan, perkataan kita mencerminkan kasih, mencerminkan Kristus, teladan daripada Kristus Yesus itu sendiri ya. Dan kiranya anak-anak Tuhan semuanya, dan kita juga semuanya, termasuk saya juga, kiranya kita tetap mengintrospeksi diri kita, tidak mengeraskan hati seperti yang Tuhan katakan, sebelum terlambat semuanya. Di dalam dunia ini Tuhan mengasihi semua umatnya, mengasihi ketika mereka masih hidup di dunia ini. Tetapi setelah mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan berhadapan dengan kekudusan Tuhan dan keadilan Tuhan. Jadi Tuhan itu adil ya, siapa yang bersalah akan dinyatakan juga bersalah, siapa yang berbuat baik akan juga dinyatakan berbuat baik. Seperti dalam Roma 2 ayat pasal 2 ayat 5 sampai 6 mengatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya Bapak Ibu, itulah ya dikiranya rema saya yang sederhana ini boleh memberkati. Mohon maaf sebelumnya bila penjelasan dan kata-kata saya yang sampaikan masih kurang berkenan, karena saya juga manusia buta tuli telanjang yang masih banyak kekurangan. Biarlah Tuhan Yesus terus memperbaharui hidup kita untuk kita kiranya tetap taat di hadapannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap hari ya, untuk kita boleh kiranya saling memotivasi, bukan saling menjelek-jelekkan ya. Dan biarlah dosa-dosa apapun yang kita lakukan sebelumnya kita akui di hadapan Tuhan, karena sebelum tahta pengadilan Allah itu tiba, kita boleh kiranya sudah melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah sharing yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.